PDI Petanangan PDI Petanangan PDI Petanangan. Terima kasih teman-teman PDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Yang saya hormati Pak Kabid Humas terima kasih Musuh Pak Romi dan kepala sekolah SMP dan kinerjanya cukup luar biasa. Kemudian saya naikkan dia mantap kesol hijau apa besar lagi. Jadi sudah muter-muter sebelum saat Adi Bupati Solo tingkat kolonel kepala sekolah. Jadi ini membuktikan salah satu reorganisasi itu yang dilihat adalah kemampuan dan kinerjanya bukan karena faktor lain. Pak Camat, perusahaan saya, Pak Dono Turun, Pak dan Ramli yang pelatihan naik kolonel, mayor, mudah-mudahan diberikan kemudahan, rahmat beliau, Kang Karun, Kiai Herudin, Gunung Sepuh, Gondol dan Ijam Muhammad hadir. Tepuk tangan untuk para kader semuanya. Mas Jen, Ketua PPDI Kabupaten Bogor, dan juga Mas Harul Anwar, Ketua PPDI Kecamatan Petanangan, seluruh keluarga besar PPDI Kecamatan Petanangan. Tak lupa juga Salam Busret ada itu saat ini beserta ketua tim PKK Desa Paragadung dan jajarannya. Alhamdulillah pagi-pagi sudah menyiapkan sarapan dari Bupati, ada ketupat, ada tempe, ada cincau, lengkap semuanya. Kutangan untuk PKK. Teman-teman dari BPD, kemudian BPD, Karangkana, Dimas, Pak Bupati juga para pengurus dan yang luar biasa, paduan suara hari ini suaranya kompak, enak didengar. Kalau nggak kompak, sampai kuping ini tutup. Tapi kalau tadi kompak, berarti latihannya sudah matang. Tepuk tangan untuk seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu khususnya panitia dalam menyiapkan acara ini dengan cermat dan baik, aktif. Dan acara hari ini saya pilih nomor 1. Hari ini saya langsung pergi, ada kegiatan yang di Lombok, doa sana dan nanti di Karangkana. Sampai semua para perangkat desa yang alhamdulillah hari ini ulang tahun ke-18 dan selamat berbagi dan seluruh jajaran mengucapkan selamat Allah. Semoga usia yang ke-18, usia remaja, semangat bekerja dan juga semakin matang untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan di desa. Usia 18 ini kalau jadi diri sudah menemukan jati dirinya harus dibawa kemana, harus melangkah kemana, harus bisa menentukan kolaborasi bersama dengan baik
Jadi sudah bukan lagi di kitab, tapi sudah running kalau bicara usia 18, karena sudah dianggap sudah dewasa. Alhamdulillah sampai sekarang ini berdiri pelaksanaan pemerintah desa cukup baik, kendala bisa teratasi dengan baik, dan juga dalam pemeriksaan serta dilaksanakan oleh inspektorat, temuan-temuan yang bisa diatasi sedini mungkin, sehingga alhamdulillah menunjukkan bahwa komitmen kita bersama dalam membangun Kabupaten Kebumen ini bisa kita lakukan secara serius, kompak bersama, tujuan cuma satu, masyarakat sejahtera. Pembangunan itu tidak bisa sekarang ini hanya fokus di kabupaten saja, atau kita biasa mendengar bahasa top down, dari atas ke bawah. Dengan adanya dana desa, anggaran dana desa ini menunjukkan bahwa negara mengharapkan kemajuan itu betul-betul dapat dikolaborasikan bottom up, dari bawah ke atas, dan top down, ini mengiringi untuk mendorong kemajuan di masing-masing desa. Tidak sedikit desa yang sekarang sudah mandiri. Pada saat saya hadir di Kabupaten Kebumen, jumlah desa mandiri 1. Untuk sekarang jumlah desa yang mandiri sudah 60. Kebetulan lompatannya sudah luar biasa, termasuk desa tanggap bencana yang tadinya desa tanggap bencana sekitar 20, sekarang sudah 449, sudah semua. Dan alhamdulillah kita sudah terbebas dari lunglak, yaitu buang air di sembarang tempat. Kita sudah terbebas. Ini adalah berkat kerja keras kita semua. Tentunya apakah masih banyak kekurangan? Setiap kehidupan, setiap orang masih bernapas, setiap masih bernyawa, pasti ada kemajuan, dan kemajuan pasti tidak terlepas dari kekurangan yang ada. Pertumbuhan manusia perlunya adalah tempat hunian. Tempat hunian kita masih cukup, perlu kerja keras untuk menjaga rumah kita layak huni. Dan juga kesadaran kita harus kita tumbuhkan. Tidak sedikit sekarang desa yang memacu bagaimana kesadaran itu betul-betul dilahirkan, salah satunya melalui BUMDes. Ada BUMDesma. Nah, ini sangat penting sekali. Saya selaku bupati berkomitmen. Jadi ibaratnya saya selaku orang tua, kalau semua pekerjaan dilakukan sendiri, kapan anak-anaknya akan mandiri? Betul. Ya, setiap objek-objek wisata, tempat-tempat yang bisa digunakan oleh masyarakat sekarang ini dikelola oleh orang lain, yaitu ada BUMDesma ataupun pengusaha lokal. Tujuannya apa? Tujuannya lebih cepat memberikan efek kemajuan, memberikan juga dana yang baik untuk desa setempat, dan juga penyerapan tenaga kerja pasti lebih fleksibel. Kalau pemerintah kabupaten untuk penyerapan tenaga kerja itu perlu anggaran setahun sebelumnya dianggarkan betul, dan juga ada sifat kurang fleksibel atau kaku kalau pemerintah yang mengadakan kegiatan. Contohnya misalnya satu objek wisata yang sekarang alhamdulillah sudah mulai membuming, Wonosobo, Banjarnegara tadi disampaikan sudah mulai mengenal Pandan Kuning. Bayangkan ketika kita melihat, jangankan setahun yang lalu, mungkin sekitar 6 bulan yang lalu saja, betapa terpuruknya area tersebut. Sekarang ini alhamdulillah dikelola oleh BUMDesma, kemajuannya cepat sekali. Dan kalau dikelola oleh pemerintah kabupaten, itu ada retribusi sesuai dengan perda. Mau tidak mau harus melakukan sesuai dengan aturan tersebut. Tapi kalau dikelola oleh pihak lain, maka pihak yang tersebut yang bisa
untuk lebih luas lagi. Yang terpenting adalah bagaimana as masuk ke pemerintahan kabupaten itu sudah benar. Alhamdulillah kita insya Allah sudah benar penilaian melalui lembaga yang ditentukan oleh KPKM dan semuanya sekarang berjalan dengan baik. Jika ibaratnya kita punya anak, ketika anak kita sudah mulai dewasa, diajarkan untuk berwirausaha, berwira swasta diajarkan sudah mulai naik sepeda, diajarkan sudah mulai berjalan sendiri. Tidak semuanya harus ditatih, tidak semuanya harus disuapin. Jadi dalam kehidupan kehidupan kita bisa dengan keseharian itulah yang harus dilakukan dalam pemerintahan. Dan para hadirin yang berbahagia, dengan adanya desa yang semakin mandiri, anggaran dipegang sendiri, sehingga tumbuh pengusaha-pengusaha yang baru dari desa-desa tersebut. Jadi nanti desa pesan saya jangan sampai anggaran dari desa masih juga digunakan oleh pengusaha-pengusaha besar. Jangan, harus digunakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di lokalnya, sehingga akan menjadi pertumbuhan. Kita harus percaya dan yakin bahwa pengusaha-pengusaha di daerah Panjenengan semua juga memiliki kemampuan. Yang terpenting adalah sistem pengawasan dan komitmen dalam kontrak kerjanya. Kontrak kerjanya, pasal-pasalnya ditelaah dengan baik, jangan sampai merugikan keuangan negara karena keuangan rakyat. Kemudian pelaksanaannya dimonitoring, kalau saya dilaksanakan evaluasi. Kalau ini terus dilakukan, insya Allah pertumbuhan ekonomi semakin cepat. Apalah jadinya ketika uang-uang yang ada di desa yang mengelola masih pengusahanya ABC, maka kemandirian rakyat kita ini akan menjadi terkendala. Dan di kabupaten sudah saya lakukan hal tersebut. Kita harapkan juga pemerintah desa melalui PPDI ini juga mempersiapkan perangkatnya, instrumennya dalam membuat kontrak-kontrak kerja, jangan sampai merugikan keuangan negara tersebut. Para perangkat yang saya banggakan, bersyukurlah sekarang para perangkat sudah mendapatkan gaji. Kita sebut gaji karena sudah diukur. Kalau carik itu 110% kali golongan 2, kalau di bawah carik 100% golongan 2. Panjenengan bisa bayangkan golongan 2A itu apa? Kita tanya Pak Sujono. Golongan 2 itu setingkat dengan bintara. Jadi jenengan itu bukan tamtama. Jadi kalau di tingkat militer dari Polri itu ada tamtama, bintara, dan perwira. Bintara itu adalah sudah lebih banyak menggunakan pola pikir. Jadi penjenengan harus kreatifnya juga lebih kreatif. Kemudian bayangkan untuk mencapai tingkat golongan 2A, TNI Polri ini pendidikannya nggak mudah. Gimana? Berapa bulan Pak? Setahun lebih. Setahun. Jenengan pendidikan lari pagi, lari siang, lari sore setahun. Betul. Jadi yang gendutnya siapa yang paling gendut di sini? Coba kalau pendidikan, jangankan bintara, sensata saja digulung. Saya jamin yang sampai 3 bulan terus. Dan saya jamin nggak lebih dari 1 minggu kabur. Beratnya untuk mencapai derajat di sana. Maksud kami adalah bersyukurlah panjenengan tidak melalui hal tersebut seperti Pak Kapolsek, Pak Babin saat ini untuk mencapai golongan 2A itu harus pendidikan yang luar biasa. Ada halang rintang belum bangun sebelum subuh, wajib subuhan, lari pagi, langsung pendidikan dasar militer kalau di awal, kemudian lari siang, sebelum tidur harus lari, malam-malam tidurnya harus rapi, betul. Sepatunya nggak boleh ada kotorannya sedikit pun, dan lain sebagainya. Intinya
ditempa kurang lebih minimal 11 bulan. Bayangkan, kalau itu panjenengan lakukan, saya yakin PPDI sekecamatan Petangan yang jumlahnya sekian banyak, mungkin yang lulus bisa dihitung jari. Jadi bersyukurlah ketika negara memberikan perhatian kepada panjenengan. Dijawabnya dengan apa? Dijawabnya dengan kinerja. Kinerja layani masyarakat, tidak usah teman-teman pada desa, berkolaborasi dengan BPD. Tujuannya cuma satu, masyarakat sejahtera melalui apa? Melalui musyawarah desa. Kita jangan lupa bahwa ruh Indonesia adalah musyawarah mufakat. Jangan mengedepankan perbedaan. Kalau untuk satu tujuan, perbedaan cara pandang pasti terjadi. Jangankan yang di masyarakat, suami istri pun yang tiap hari kelonan bisa berbeda. Betul-betul. Untuk bisa membangun rumah suami istri, kata suaminya, kita nabung mah, kata istrinya, Mbak, saya mau beli kalung sebagai baterai penjabat. Tujuannya apa? Tujuannya sama-sama nabung, tapi cara pandangnya berbeda. Kata istrinya, kalau jadi mas-masan kan harusnya bertahan dan cenderung naik. Jadi ini juga bisa keren siapa pakai, gitu kan? Kalau kata suaminya, kalau nanti dijabret dan lain sebagainya, kita bagaimana? Dengan jadi cara pandang yang berbeda, tapi dicari di tengahnya. Oh ya, oke, sebagian perhiasan, sebagian tabungan, begitu sudah kelompok banyak dibangun menjadi rumah. Betul atau betul? Ini salah satu kejadian yang nyata. Jadi kita berusaha berandai-andai yang tidak nyata, yang nyata saja. Contoh lagi, mau pembangunan rabat jalan. Di RT 1 minta segera, di RT 2 minta segera, di RT 3 minta segera. Ternyata ada jalan poros untuk menghubungkan masing-masing RT yang belum terbangun. Maka dalam musyawarah untuk menjadi mufakat diambil jalan poros. Misalnya seperti tadi, akan lebih semuanya ada jalan pembangunan bersama. Seperti halnya kami membangunkan kembali jalan di sini betonisasi sampai ke Buyangan sana, kita termasuk yang saya utamakan. Karena jalan ini sejujurnya sudah kita tingkatkan menjadi jalan provinsi, karena penghubung jalan nasional atau jalan nasional. Tapi beban ini masih dipikulkan ke pemerintah kabupaten. Ya saya terima. Apakah saya mau menyalahkan provinsi? Ya tidak. Kita kalau saya tuding salah, kalau saya menuding Pak Camat, justru 3 jari ini menyalahkan saya. Jadi ngapain saya harus menyalahkan orang lain? Salah itu ada pada diri sendiri. Langsung kita anggarkan bertahap. Tahun pertama, tahun kedua, selesai. Hancur di sini, selesai. Ujungnya udah hancur lagi. Nah, ini contohnya ya. Jadi apalagi saya mendengar pidatonya Bu Kementerian Sosial, Bu Risma, bahwa untuk menentukan daftar kemiskinan yang mendapatkan bantuan itu harus melalui musyawarah desa. Betul? Musyawarah desa, ada berita acaranya, kemudian baru dikirimkan tiap 3 bulan sekali. Apabila tidak ada musyawarah desa, maka ada surat pernyataan dari kepala desa. Ini tolong dilakukan betul supaya pendataan kemiskinan kita betul-betul bisa sesuai dengan yang diharapkan. Juga untuk mengurangi resistensi yang ada di masyarakat. Pak Bupati, itu kenapa orang punya motor 4 masih terima bansos misalkan? Padahal data itu kan sudah data dari sana turun. Nah nanti desa kalau sudah terus melaksanakan verval masih seperti itu, ya udah berusaha verval berpala tinggal tidur. Jadi tapi buktikan dulu kita sudah melakukan langkah-langkah seperti ini sama pemerintah gini. Kenapa ini namanya AMBA? Camat masih dapat bantuan sosial misalkan, ya kan? Sudah kita usulkan untuk dicoret. Ternyata 2 kali usulan juga tidak dicoret juga dari pusat, sudah ditinggalkan saja. Jadi memang komponen pusat ini yang kurang melihat kondisi ada di pusat. Tetapi pusat kita harus dilakukan minimal 2 kali dalam sistem pemerintahan seperti itu.
Jadi itu saja para hadirin, sekali lagi selamat harlah ke-18 untuk PPDI. Semoga dokumen semakin maju dan merdeka dan merdesa yang terus digaungkan oleh Indonesia, pada pemerintah dan pemerintah kabupaten, ada pemerintah desa. Kita yakin melalui otonomi yang sekarang semakin kuat, kita yakin bahwa Indonesia akan melaju demikian cepat, dan saya yakin melalui kesejahteraan desa kita akan juga Indonesia hebat yang kita cita-citakan, dan juga Indonesia emas 2045. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, PPDI Kecamatan Pertanahan, PPDI Kecamatan Pertanahan, terima kasih, dan insya Allah untuk kesejahteraan terus kita tingkatkan. Haji 13 sudah, haji 14 sudah, tinggal volumenya kita besarkan. Dan terus di acara sekarang ini saya bersama Bupati, bersama Bupati, mohon maaf yang seluas-luasnya. Tentunya sudah 3 tahun 4 bulan lebih dari membawa pemerintahan ini, banyak kekurangan, kesalahan, kesalahan. Mohon dibuat maaf yang seluas-luasnya. Yang ada kita song-song pesta demokrasi ini jangan bahagia, tidak usah saling montok-montokan, karena yang terpenting adalah kesejahteraan rakyat, bukan hanya pesta demokrasinya saja yang kita harus perlukan, tetapi kesejahteraan rakyat menjadi tujuan kita. Sepakat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.